Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita kembali dalam kajian Rabu pagi tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur. Kita masuk kepada bab tentang kejujuran dalam dakwah. Jadi setelah kita tahu bahwa semua kita ini adalah wajib berdakwah. Bahkan kemarin kita juga sudah bahas dalam kitab yang lain bahwa dalil-dalil amar ma'ruf nahi mungkar, dalil-dalil dakwah itu adalah sesuatu yang jelas, nyata, dan itu adalah kalau dalam hukum yang 5 kita masuk dalam dakwah ini adalah wajib hukumnya. Jadi kita semua ini wajib dakwah. Ya, Karimah belajar di sini mempersiapkan untuk dakwah. Ya, Nabila, semuanya kita semua adalah orang yang wajib berdakwah. Kalau enggak dakwah, dosa. Nah, tapi dalam dakwah ini ada satu sikap yang harus ada. Ini sama sebenarnya, jujur dalam dakwah. Jujur dalam dakwah ini adalah satu sikap yang sungguh luar biasa. Apa itu? Dikatakan di sini dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh Allah sangat murka karena kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Terkait dengan ayat ini, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengutip sabda Nabi SAW yang berbunyi, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kazaba. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama ini, jika berkata berdusta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dengan mengutip hadis ini, Imam Ibnu Katsir seolah ingin mengatakan bahwa tindakan orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan termasuk dalam dusta. Sementara dusta adalah satu tanda perbuatan orang munafik. Nauzubillah. Jadi dakwah itu juga ada kejujurannya, harus jujur kita. Makanya ini sebenarnya pada saat kita berdakwah itu adalah membina diri kita sendiri. Itu yang paling penting, ya. Makanya anak-anak di sini bukan berarti wah saya masih anak-anak, saya belum bisa. Tidak, semua udah dakwah. Apalagi yang sudah balik, ya, wajib ya menyampaikan dakwah bersama kelompok dakwah, ya, menyampaikan Islam. Nah, nanti hari ini misalnya nih membina anak-anak madrasah, ya Bu ya. Nah, nanti hari ini membina anak madrasah. Itu bagian membina, mengajarkan mereka, mengarahkan mereka misalnya. Ya, itu adalah bagian dari dakwah. Nah, sebagaimana kita maklumi, sebagaimana dimaklumi, dakwah adalah seruan. Nah, jadi dakwah itu menyeru. Dakwah itu bukan bakti sosial.
Ngasih sembako itu dakwah bukan. Ya, dakwah itu menyeru, dakwah itu menyampaikan seruan ajaran Allah, seruan Islam. Ya. Seruan yang paling dominan dilakukan oleh pengemban dakwah tentu saja melalui ucapan. Nah, kadang seruan itu dengan tulisan, lewat WA, lewat apa tulisan, ya kan, menulis, menyampaikan ajakan, menyampaikan supaya orang mengikuti syariat Allah. Nah, tapi yang paling dominan dengan ucapan, dakwah, sampaikan itu. Karena itu setiap ucapan pengemban dakwah sejatinya mencerminkan perbuatannya. Jadi seharusnya begitu. Sebab ucapan yang tidak mencerminkan perbuatan adalah dusta, sementara dusta adalah salah satu tanda dari orang munafik. Lawan dari dusta adalah jujur. Karena itu, agar tidak terkategori munafik dalam tanda kutip di sini, masuk bisa tanda itu ada pada setiap orang, atau yang tadi orang berdakwah tapi tidak jujur, maka setiap pengemban dakwah harus berlaku jujur. Kejujurannya ditunjukkan oleh kesesuaian ucapannya dengan perbuatannya. Gitu. Tapi ada juga saya mengajarkan, mendakwahkan untuk orang pergi haji, tapi saya belum pergi haji. Ya enggak apa-apa, ini mengajarkan. Kita tekadkan nabung haji, ya. Kemudian pengen pergi haji, sampaikan. Kita belajar juga untuk misalnya manasik hajinya, sama, ya. Mengajak orang untuk itu misalnya. Semuanya. Ya kan? Mengajarkan orang tentang misalnya sistem bernegara, sistem politik, itu bagian dari apa? Bagian dari dakwah itu, ya, harus tetap disampaikan. Paham nih? Nah, kenapa begitu? Karena harus ada kesesuaian dengan perbuatannya. Apalagi dakwah yang merupakan seruan-seruan yang pada saat itu apa? Seruan kebaikan yang bisa dilakukan secara langsung. Menyuruh orang untuk jujur, ya dia juga harus jujur. Ya kan? Memang kadang agak susah, ya itulah bagian dari membina diri kita. Ya kan? Bukan juga karena orang lain, jujurnya karena Allah, karena memang Allah memerintahkan kita jujur, gitu kira-kira. Nah, Rasulullah SAW tentu adalah sosok pengemban dakwah yang paling jujur. Ya, contoh kita Rasulullah. Jangan contoh kepada ayah, jangan contoh kepada siapapun misalnya, ya. Contohnya Rasulullah, beliau adalah pengemban dakwah yang paling jujur. Kejujuran beliau ditunjukkan oleh perilakunya yang sangat terpuji, bahkan dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, khuluqin azim. Ya. Sebagaimana dimaklumi, baginda Nabi SAW adalah pengemban Al-Quran. Bukan saja karena Al-Quran turun kepada beliau, tetapi juga karena seluruh ucapan dan perilaku beliau memang merepresentasikan Al-Quran. Dalam bahasa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran, hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, budi pekerti dan perilaku Nabi SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Bahkan beliau adalah dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Itu Rasulullah. Nah, jadi pribadi yang luar biasa, yang bagaimana kemudian Rasulullah tunjukkan kepada kita adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Rasul menyampaikan apa yang kemudian disampaikan Allah kepada dirinya, dan Rasul melaksanakan apa yang dia sampaikan dan yang disuruh oleh Allah kepadanya. Jadi dia mengerjakan juga semuanya ini. Sebagaimana baginda Nabi SAW, pengemban dakwah tentu juga pengemban Al-Quran harusnya. Meski biasa menjajakan ide-idenya yang bersumber dari Al-Quran, pengemban dakwah bukanlah seperti seorang salesman yang hanya sekedar menawarkan jualannya ke banyak orang, sementara dia sendiri mungkin tidak pernah membeli atau menggunakan barang jualannya itu. Jadi dia nggak pernah menggunakan barang jualannya. Kenapa? Rugilah kalau saya jual, ini saya pakai sendiri misalnya. Bukan itu pengemban dakwah. Ya.
Begitu juga dikatakan di sini, pengemban dakwah bukan pula seperti seorang calo kernet bis yang selalu mendorong para calon penumpang agar mau menaiki bis yang dicaloinya, sementara dia sendiri tidak menaikinya. Nah, coba, ya kan? Kalau di terminal itu ada, ayo Bandung, Bandung, Garut, 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 misalnya kan gitu, ke Garut ya, kemana misalnya, ya kan? Setelah penumpangnya naik, dia yang nggak ngikut naik dia, ya kan? Kecuali memang kondekturnya sendiri, ya tidak. Kondekturnya sendiri tungguin dulu dia, nih ada calonnya. Bukan itu pengemban dakwah. Ayo, ayo kamu jujur. Dia sendiri bagaimana? Dia sendiri berdusta, nauzubillah. Gitu, ya? Nggak boleh begitu. Kamu harus berbuat baik ini ya. Jangan buang seperti gini ya. Terus kemudian misalnya, kamu jangan mengambil sistem demokrasi ya, tapi dia sendiri ngambil sistem demokrasi ya, nggak boleh. Haram itu, kan gitu misalnya. Ya, jadi nggak seperti juga kernet bis yang seperti itu. Kalau boleh mengibaratkan, pengemban dakwah yang seharusnya adalah seperti orang yang mengajak anak kecil yang belum bisa berenang untuk berenang. Ia akan menunjukkan cara berenang yang baik dengan langsung masuk ke dalam kolam renang sebelum anak yang diajarinya melakukan hal yang sama. Ya, kalian sudah berenang ya? Sudah ya, nggak ada lagi ya. Berenang itu, belajar berenang. Sudah belajar berenang? Sudah? Puasa ya. Oh, puasa ya. Nggak, maksudnya kemarin berenang, belajar berenang kan? Sudah bisa semua? Gitu. Iya, coba yang ngajarin nggak mau turun ke kolam renang, gimana ceritanya? Hei, kamu di sini aja ya, sini gimana? Bisa nggak itu? Nggak bisa dan nggak boleh. Gitu. Kenapa? Ya, nggak boleh kayak gitu. Gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Kalau boleh diibaratkan, ini menurut ya Ustaz Arif Billah ini dalam yang menulis kitab ini. Intinya pengemban dakwah adalah pelaku pertama dan utama dari apa yang didakwahinya. Dialah yang kemudian pelakunya. Ya, itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat yang mulia serta generasi salafus saleh setelah mereka. Ya, mereka mendakwakan Al-Quran dan As-Sunnah karena mereka sendiri yang paling banyak membaca, memahami dan mengamalkan isi keduanya. Mereka menyerukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya karena mereka sendiri yang terkemuka dalam hal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Mereka mendakwahkan keikhlasan dan kesabaran karena mereka sendiri adalah orang yang mukhlis dan sabar. Mereka menyerukan kebenaran dan kejujuran karena memang mereka sendiri dikenal sebagai orang-orang yang benar dan jujur. Mereka mendorong orang untuk rajin menuntut ilmu karena mereka sendiri adalah ahli ilmu. Mereka mengajak orang lain untuk berakhlakul karimah karena mereka sendiri mempraktikkan dengan sempurna akhlakul karimah tadi. Mereka mengajak orang untuk memperbanyak amal ibadah dan hidup zuhud karena mereka sendiri adalah ahli ibadah dan zuhud. Mereka mendorong orang untuk berinfak dan berkorban di jalan Allah karena mereka sendiri adalah pelaku utamanya. Dalam setiap khutbah Jumat, mereka senantiasa berwasiat tentang ketakwaan karena mereka pun selalu berusaha memancarkan ketakwaan itu dalam perilaku kesehariannya. Gitu. Mereka mengajak orang untuk selalu bertakarrub pada Allah, berusaha meneladani Rasulullah, terikat dengan hukum-hukum syariah, menjaga amanah, bersungguh-sungguh dalam berdakwah, dan senantiasa bersemangat merekrut sebanyak-banyaknya kader-kader dakwah, sebab mereka sendiri adalah orang yang pertama dan utama dalam melakukan apa saja yang mereka dakwahkan itu. Masya Allah. Jadi para sahabat itu bukan cuma omdo gitu. Para salafus soleh itu bukan cuma omdo, mereka itu betul-betul melaksanakan, bukan omong doang, enggak. Ya kan? Nggak ada cerita misalnya, prokes ya, jaga kesehatan, jaga jarak ya. Lah dia sendiri kerumun-kerumunan. Nah, gimana itu? Nggak gitu. Nah, ini dalam urusan yang seperti misalnya sekarang ini kita. Paham nggak ya? Jadi dia betul-betul orang yang paling pertama para sahabat itu dalam dakwah tadi.
Kita mencontohnya, kita mencontoh Rasulullah, kita mengikuti petunjuk Rasulullah agar mengikuti para sahabat tadi. Karena kata Rasulullah, as-sahabi kan nuzum. Sahabatku itu seperti bintang yang memberi arah. Jadi kalau kita ngikutin sahabat itu, para sahabat baik pasti, insyaallah. Gitu ya. Nah, kan belajar tuh, ya sirah sahabat, belajar tuh, ya kan, tentang bagaimana mereka berdakwah. Nanti banyak kebacaan kita, ya kan. Belajar tuh dari hadis bagaimana mereka bertingkah laku dan sebagainya, gitu. Karena itu wajar jika dari para pendakwah seperti mereka setiap uraian kata yang tertata secara tata serasa, Karena itu wajar jika dari para pendakwah seperti mereka setiap untayan kata yang tertata serasa memiliki ruh, tanda kutip, serasa memiliki nyawa. Ini yang susah juga, ya kan? Kita ini harusnya sampaikan begitu, serasa memiliki nyawa. Setiap nasihat yang terlontar selalu berpengaruh. Setiap wasiat yang tersurat maupun yang tersirat senantiasa memancarkan aura dan menggetarkan jiwa, memancarkan sesuatu yang bisa kemudian nyep gitu loh kira-kira. Kenapa? Karena disampaikan dengan baik, ya. Disampaikan dengan jujur sebagaimana para sahabat tadi dan para salafus saleh. Setiap ujangan yang disampaikannya senantiasa mampu menggugah kesadaran, dan setiap seruan yang diteriakannya sanggup membangkitkan kepedulian terhadap Islam dan umatnya yang sedang mengalami banyak tekanan. Ya. Padahal mungkin retorika mereka dalam berdakwah biasa-biasa saja dan datar-datar saja. Itu para sahabat. Jadi biasa saja, ya kan? Semua itu karena mereka bukanlah orang-orang munafik. Nauzubillah. Jadi mereka bukan orang munafik dalam tanda kutip tadi. Yang bagaimana? Mereka tidak biasa berdusta dengan mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Karena kejujuran itulah dakwah mereka berdampak positif luar biasa. Ini para sahabat dan salafus soleh. Ya. Jadi kita tuh gitu juga. Ini contoh buat kita, ya. Nanti nih anak-anak pulang ke rumah, ya. Di rumah gimana? Kerjakan juga yang kebaikan-kebaikan yang biasa di pondok seperti ini, ya. Gitu. Sampaikan juga kepada kawan-kawannya, kepada teman-teman, jangan begitu, harus gini. Yuk kerjain yang ini pelan-pelan. Belajar kita menjadi seorang pendakwah yang benar, yang kemudian menyampaikan Islam. Karena apa? Karena Allah mewajibkan kepada kita, gitu ya. Bukan karena dibilang, oh ini anak pondok, bukan. Oh ini baru pulang ini, biasa nih masih anget, bukan. Karena memang Allah mewajibkan kepada kita. Bukan anak pondok juga tetap dakwah kok. Ya. Betul kan nih? Iya. Gitu. Ya. Lihatlah misalnya kejujuran sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dengan keimanan, ketakwaan, keilmuan, kesabaran, keteguhan, kewaraan dan kejuhudannya terhadap dunia, ia mampu mengislamkan para pemuka masyarakat Madinah hanya dalam waktu setahun. Lihatlah kejujuran dalam tanda kutip di sini, ya, Ja'far bin Abi Thalib. Ini Ja'far, dakwah dia, ya. Yang dengan ketakwaan, kesabaran, ketegarannya mampu meluluhkan hati Raja Najasyi, ya kan? Padahal masih kecil dia, masih baru umur 17-18 tahun, ya Bu ya, gitu, ya. Dan sejumlah sahabat yang hijrah ke Habsyah untuk mencari suaka pada waktu itu, ya. Saat ia dan para sahabat ke Habsyah. Lihat pula kejujuran, ya, dalam tanda kutip bagaimana dakwah Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dengan kesalehan, keteguhan dan keilmuannya yang luar biasa, ya, dan juga keilmuan yang luas mampu mengembalikan ratusan orang Khawarij ke pangkuan khilafah setelah sebelumnya mereka sempat memberontak terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Nah, jadi hasil dari orang yang jujur dalam dakwah itu luar biasa. Allah gerakan hati mereka, Allah berikan pahala dari orang lain yang mengikuti mereka. Ini orang-orang yang dakwah dengan benar. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang benar dan jujur dalam berdakwah sebagaimana para sahabat yang mulia, bukan para pendusta yang tercelayang dan dimurkainya. Amin ya rabbal alamin. Kita lagi sekalian, ya. Terus aja terus dakwah dengan benar. Ya, kan sudah hafal banyak. 1 juz, 2 juz, ya. Ada yang 4 juz, 5 juz, sudah hafal. Pahami isinya. Ada hafal banyak hadis-hadis, ya. Hadis-hadis hafal, bahkan hadis-hadis dari semua riwayat-riwayatnya, ya, sudah hafal. Sudah banyak yang diketahui. Nah, sampaikan. Ya. Nah, tapi tentu nanti sikap itu harus terus teruji. Makanya kita jangan menjadi orang yang malah tadi ya mengkhianati dakwah itu sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Paham? Ini udah suasana pengen pulang aja kayaknya ya. Belum, masih ada lagi 1 hari lagi. Sebentar, sabar ya. Nabila udah pengen pulang kayaknya ya. Belum? Ngantuk. Ya. Insyaallah. Ya udah, kalau nggak ada, ya ini memang harus diserap oleh kita, direnungkan ya, diserap oleh kita, maksudnya ya menjadi pelajaran juga bagi ayah, bagi anak-anakku sekalian semuanya, asatizah. Yuk kita tetap dalam dakwah ya, setiap hari. Jadi sikap kita menyampaikan Islam agar kita benar-benar menjadi orang yang diterima dari dakwah-dakwah kita. Gitu ya. Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin ya Nabila ya?